Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia Learning by Googling. Tepatnya sekarang tanggal 30 September 2022 kita memperingati peristiwa besar, yaitu pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau disingkat G30 SPKI. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Nah, anak-anakku sekalian, pertama kita akan mengenal sejarah G30 SPKI. Bisa dikatakan bahwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia adalah suatu pengkhianatan yang paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia. Nah, dalam peristiwa ini mengakibatkan gugurnya 6 jenderal ini serta 1 orang perwira pertama Indonesia, yaitu jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur tua di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, sebenarnya apa sih tujuan gerakan ini? Nah, anak-anak, gerakan ini memiliki tujuan yaitu menggulingkan Presiden pertama Republik Indonesia. Itu siapa? Ya, Presiden Soekarno. Nah, tak hanya itu, mereka juga menginginkan pemerintah Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. Nah, seperti yang kalian tahu, paham komunis adalah paham yang tidak mengenal Tuhan. Jadi andaikan paham ini atau partai ini bisa berkembang sampai sekarang, mungkin kita tidak bisa sebebas ini memilih atau memeluk agama. Itu tujuan dari Partai Komunis atau paham komunis. Anak-anak, G30 SPKI dipimpin langsung oleh ketuanya yang pada saat itu bernama D.N. Aidit. Ini orangnya, ya ini ketuanya. Nah, gerakan ini sangat gencar memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung Partai Komunis. Mereka memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sentosa jika di bawah kekuasaan Partai Komunis. D.N. Aidit ini sebagai tokoh sentral dari gerakan Partai Komunis Indonesia, dan menurut pakar sejarah yang ada di masa Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, nah, D.N. Aidit ini sebagai dalang utama adanya gerakan 30 September 65. Dalam melakukan gerakan ini dilaksanakan atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Nah, ini orangnya, ini fotonya ya. Ini adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Samsuri. Nah, pada awalnya mereka mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Nah, itu anak-anak, ini adalah peristiwa yang sangat kejam sekali. Nah, awalnya gerombolan ini mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Awal mula dari gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik, membawa paksa para jenderal dan juga perwira ke Lubang Buaya. Akan tetapi terdapat beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi tersebut. Sangat kejam sekali ya anak-anak. Nah, itu sebenarnya tujuan awalnya hanya menculik saja, tapi ada beberapa pasukan yang membunuhnya. Nah, itu sangat kejam sekali. Tidak hanya dibunuh terus dibiarkan, tapi dibunuh terus dimasukkan ke dalam sumur tua. Nah, itu yang ada di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Itu anak-anak, kalian mungkin kalau jalan-jalan ke
Jakarta bisa main ke monumen pemberontakan gerakan 30 SPKI itu di Jakarta Timur, ya itu anak-anak. Ya anak-anak, dari tragedi tersebut ada perwira tinggi TNI dan Angkatan Darat yang menjadi korban meninggal dunia. Yang pertama yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, atau kalian mungkin tidak asing lagi dengan nama Ahmad Yani karena nama tersebut dipakai nama jalan di depan sekolah kita, yaitu jalan protokol depan sekolah kita, yaitu diambil dari nama Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Korban yang kedua yaitu Mayor Jenderal Raden Suprapto, ini fotonya. Korban ketiga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, atau kalian sering mendengar Jenderal MT Haryono. Yang keempat yaitu Mayor Jenderal Siswondo Parman, atau Jenderal S Parman. Yang kelima Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, atau Jenderal DI Panjaitan. Yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, ini korban yang keenam, yaitu perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sedangkan Panglima TNI yaitu AH Nasution yang waktu itu menjabat Panglima TNI yang menjadi sasaran utama, ya ini fotonya anak-anak. Nah, sebenarnya beliau atau Panglima TNI ini yang menjadi sasaran utama, namun beliau berhasil kabur dan meloloskan diri. Namun putri dari AH Nasution yang bernama Ade Irma Nasution, ini fotonya, meninggal dunia karena tertembak. Ya anak-anak, itu sangat kejam sekali peristiwa ini ya. Anak yang masih kecil tapi sudah dibunuh oleh para pemberontak. Ade Irma Nasution ini tewas bersama ajudannya, yaitu yang bernama Letu Pierre Tendian, yang diculik dan ditembak di lubang buaya. Ini fotonya Pierre Tendian atau Letu Pierre Andreas Tendian, ini fotonya anak-anak. Jadi 7 orang ini, ada 7 orang ini ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Nah, itu setelah peristiwa tersebut Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk menghilangkan atau membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh Partai Komunis. Karena hal itu dilakukan atas desakan warga Indonesia karena menganggap peristiwa tersebut sudah memberikan luka mendalam bagi pemerintahan saat itu atau bangsa Indonesia. Anak-anak, hari peringatan G30 SPKI ini selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Dan tak hanya itu, di tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengenang jasa 7 pahlawan revolusi yang telah gugur dalam tragedi tersebut. Ya anak-anak, untuk itu kalian harus belajar sejarah agar mengetahui sejarah bangsa Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah merdeka. Sekian itu dari kita belajar sejarah anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa share video ini dan like. Dadah.